Ini alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Tidak ada asam-asam. Bakteri itu sangatlah penting untuk tanah. Benih itu tidak menjamin hasilnya bagus ketika tanah kita ini tidak bagus. Ya, tanah terkrisis di daerah sini. Dan kali ini kita buktikan di MT3. Ini MT3 ya. Ini di ratusan hektar yang lain tidak ada tanaman padi lagi ya. Tidak ada tanaman lagi, cuma di sini aja. Otomatis hama dan penyakit harusnya ngumpul di sini, tetapi ini selesai dengan bahan-bahan yang sepele, bahan-bahan yang mudah didapatkan oleh sobat tadi semua. Inilah padi PMJ 01 di lahan terasam di muka bumi. Dikasih pupuk bukannya hidup tetapi mati, karena dengan MT1 dan 2 kali ini terbaik. Berbeda sekali. Jauh kawan-kawan. Ini meningkatnya itu 50%. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya sobat tani, di share kalau video ini bermanfaat. Kalaupun ada komentar silahkan komentar. Kita bahas masalah bakteri apa nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Halo sobat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau survei lagi, lihat padi untuk di MT3 itu padi PMJ 01 ya. Yang dulu pernah saya post juga sih sebenarnya, ini tanah yang paling asam di muka bumi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada penampakan mampu. Pertama reboisasi lahan, kedua beli benih yang memang mampu untuk lahan asam. PMJ salah satunya ya. Kita lihat seperti apa. Dan ini PMJ 01 yang mana dulu saya pernah mengambil sampel ya di sini nih kalau nggak salah ya. Ini kotakan dia. Kotakan terasam di muka bumi ini ya. Nih. Nah, sekarang udah mampu ya. Ini tanah terasam di muka bumi nih. Nih. Di sini ini dulu. Saya ambil tanahnya juga. Saya reboisasi di rumah. Komposisinya apa saja bisa memberikan tanah ini, dan alhamdulillah tanah ini sekarang kembali subur dan padinya bisa hidup lagi, normal lah, dibilang normal. Saya fokuskan ke bakteri untuk tanah ini. Yang kedua pemberian komposisi pupuk dasar. Lalu yang ketiga pemilihan benih gitu. Itu yang menurut saya fokus untuk mengatasi lahan ini. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah masih dibilang aman ya untuk MT3 ini kawan-kawan. Karena di lahan sekitar nih nggak ada tanaman lain. Ya. Jadi ketika tanah ini baik, ketika tanah ini pH-nya normal, terus pemberian nutrisi juga yang memang komposisinya itu ramah lingkungan ya, karena ini menggunakan PESNAP dan menggunakan bahan-bahan alami. Ini lihat kawan-kawan, di sekeliling ini nggak ada tanaman lagi ya. Kita coba di MT3 ini kurang lebih seperempat hektar ini ya, seperempat lebih. Alhamdulillah nih baru kali ini juga dan di tahun ini juga padi di lahan ini termasuk bisa normal kayak gini ya. Ini gadu kemarin MT2 itu lebih parah dibanding ini ya. Berhubung saya prihatin, kemudian saya rekomendasikan ke pemilik ya, Pak Sri Menawar. Beliau setuju untuk merehab tanahnya ini pelan-pelan, tapi ini untuk pertama menggunakan bakteri yang saya buat, bakteri yang kawan-kawan buat bersama kelompok tani. Ini alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Tidak ada asam-asam. Adapun asam-asam di awal, tetapi bisa diatasi dengan pemberian interval bakteri yang cukup untuk tanah kita. Nah ini bukti sobat tani ya, bukti dari bakteri itu sangat penting
bakteri itu sangatlah penting untuk tanah. Semampu kita membeli pupuk, semampu kita membeli benih padi, bagus. Kalau tanahnya kita tidak dibenahi dengan bakteri yang baik, saya yakin hasilnya itu tidak akan maksimal. Sobat tani, maka dari itu saran saya ya untuk padi kita itu selalu bagus, baik. Salah satunya adalah faktornya memang benih. Tetapi dalam konten-konten saya itu kan benih dan benih dan benih. Tetapi benih itu tidak menjamin hasilnya bagus ketika tanah kita ini tidak bagus, ya. Perlu dicatat kawan-kawan ya. Kita perbaiki tanah dengan menggunakan bakteri. Bakteri yang namanya pengurai, penambat, ya. Unsur hara itu sangatlah penting. Apa saja yang harus kita masukkan, apa saja yang bakteri yang kita harus masukkan, mungkin nanti di pertemuan lainnya saya akan bahas apa yang harus kita masukkan. Tetapi kali ini saya memberitahukan kepada kawan-kawan tani semua, ini bukti dari nutrisi yang sederhana tetapi sangat penting ya. Saya ingin mengajarkan kawan-kawan untuk bertani itu bukan hanya untuk tanam panen ya. Mengolah lahan itu kunci utama dalam kesuksesan berbudidaya tanaman. Mau tanaman apapun ya, mau padi, mau jagung, mau hortikultura. Ini buktinya ya. Kawan-kawan mungkin postingan yang mana ya, misalnya udah pernah saya posting lahan ini. Ini sangatlah krisis ya tanahnya. Tanah terkrisis di daerah sini. Dan kali ini kita buktikan di MT3. Ini MT3 ya. Menggunakan PMJ 01. Ini luar biasa. Inilah hasilnya kawan-kawan ya. Ini di ratusan hektar yang lain tidak ada tanaman padi lagi ya. Tidak ada tanaman lagi, cuma di sini aja. Otomatis hama dan penyakit harusnya ngumpul di sini, tetapi ini selesai dengan bahan-bahan yang sepele, bahan-bahan yang mudah didapatkan oleh sobat tani semua. Silahkan komentar, silahkan kita sharing di video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tidak panjang lebar lagi ya, kenapa konten kali ini saya hanya ingin mengulas sedikit tentang apa yang pernah saya lakukan di sini. Dan ini tingkat keberhasilannya sangatlah luar biasa menurut saya. Satu kebanggaan kita bersama sebagai petani kalau bisa memberikan sedikit informasi, sedikit ilmu yang bermanfaat. Sobat tani, inilah padi PMJ 01 di lahan terasam di muka bumi. Karena lahan ini dikasih pupuk bukannya hidup tetapi mati karena tingkat keasaman atau sudah korosinya tanah dan sudah tidak ada kandungan bakteri ataupun pengurai yang sempurna untuk lahan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu di video-video berikutnya dengan inspirasi yang lainnya tentang baik itu tentang budidaya padi, nutrisi, benih padi, semualah. Nanti mudah-mudahan saya bisa hadir kembali, diberi kesehatan ya. Secara dekat ya, secara dekat kawan-kawan bisa lihat. Saya tidak jeda ya. Anakan menurut saya udah cukup juga ya. Anakan cukup, terus tingginya juga cukup, hijaunya cukup. Menurut saya untuk di MT3 ini luar biasa. Bahkan Pak Sri Munawar bilang dibanding dengan MT1 dan 2 kali ini terbaik. Berbeda sekali. Jauh kawan-kawan. Ini meningkatnya itu 50% dari yang biasanya. Kondisi tanahnya, kondisi lahannya ini, kondisi pertumbuhan padinya ini enggak ada sundepnya selesai ya, ataupun penggerek batang alhamdulillah aman, jamur aman, pertumbuhan ya cukup, anakan cukup lah kalau untuk
tahap pertama menurut saya ini sudah cukup. Kita buktikan lagi nanti di MT selanjutnya, yaitu di MT 1 ya. Mudah-mudahan ini panen lolos sampai panen. Nanti juga saya akan posting terus lahan ini untuk pembuktian bahwa bakteri itu sangatlah penting untuk tanaman kita, untuk tanah kita. Itu saja. Saya cukupkan 5 menit atau 6 menit video ini supaya kawan-kawan tidak bosan menyaksikan saya terlalu lama. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya Sobat Tani, di share kalau video ini bermanfaat. Kalaupun ada komentar silahkan komentar, kita bahas masalah bakteri apa, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.